Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang kau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian saudara-saudaraku bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menjua-jua kita kerina. Menjua-jua. Shalom semuanya. Haleluya. Hari ini Minggu Advent yang keempat dalam urutan perayaan hari-hari gerejawi. Dan pada hari Jumat kita mulai merayakan kelahiran Kristus yang disebut malam Natal dan hari Natal. Masa Advent disebut sebagai masa penantian. Masa Advent disebut masa pengharapan. Tetapi dalam gereja modern hari-hari ini, penantian bukan lagi bayi di Bethlehem. Penantian bukan lagi seorang anak yang lahir dan ditaruh di palungan. Tapi penantian lebih kepada kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja. Raja damai, Raja Shalom yang memisahkan domba dari kambing, yang memisahkan orang-orang yang percaya dan taat daripada orang-orang yang tidak percaya. Pembacaan kita tentang Yesaya pasal 7 dengan tema Tuhan menyertai kita atau Allah menyertai kita dengan satu kata yang sangat populer, namanya Immanuel. Saya percaya kata Immanuel bukan barang asing di kalangan orang Kristen. Immanuel itu sudah sangat populer, dipakai untuk nama anak. Kalau dia lahir laki-laki namanya Immanuel, kalau dia perempuan namanya Immanuela. Mungkin dia Immanuel Ginting, Immanuela Karo-karo, namanya Immanuel keren, gintingnya ini yang gak tahan. Namanya Immanuela, mantap betul. Ada juga nama Yayasan Immanuel, nama toko buku, nama paduan suara atau KOR, nama kapal, nama gedung gereja. Kata Immanuel dipakai untuk semua rata-rata aktivitas kekristenan. Suatu kali kami ada acara di Maluku di sebuah pulau, dan malam itu mereka ada celebration, kemudian ada pembagian hadiah.
caranya untuk dapat hadiah mesti menjawab pertanyaan MC-nya dari istilah-istilah Alkitab. Lalu kemudian ada satu anak muda yang dapat kesempatan, MC-nya tanya, apa artinya Immanuel? Dia langsung jawab, Immanuel artinya toko roti. Semua orang ketawa. Kemudian jawabannya salah. Lalu saya datangi anak muda itu karena dia malu sekali. Ketika dibilang salah, saya pengen ke sini. Kenapa kamu bilang Immanuel artinya toko roti? Dia bilang, Mbak Pendeta, di Betapung Kampung ada toko roti namanya toko Immanuel. Rupanya di kampung dia itu ada toko, sebuah warung namanya Immanuel. Immanuel ini udah dipakai di mana-mana. Bahkan dalam perang suci yang kita pernah dengar namanya perang salib, itu juga para prajurit perang salib menyebut Immanuel, Allah menyertai kita. Sekalipun mereka mengangkat senjata untuk memusnahkan para musuh. Dan yang lebih hebat lagi, tentara-tentara Nazi Jerman yang pakai kode SS. Saudara tahu tentara Nazi Jerman yang membunuh 6 juta orang Yahudi? Diikat pinggangnya, kepala ikat pinggangnya ditulis God Sin, artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Hebat sekali. Jadi semua orang mengklaim bahwa Allah ada di pihaknya. Apakah Allah ada di pihak orang-orang yang menyiksa? Apakah Allah ada di pihak orang-orang yang suka menciptakan korban? Saya percaya tidak demikian. Allah justru ada di antara dan di tengah-tengah orang-orang yang menderita dan mengalami korban dari ketidakadilan. Yesaya tampil untuk raja-raja yang tidak adil. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka menyiksa, menindas, menteror. Dan karena itu Yesaya tampil menyampaikan firman Tuhan. Dia bilang sama Raja Ahaz, minta tanda. Ahaz bertindak seolah-olah pemimpin yang rohani. Dia bilang, aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal tindakannya, hidupnya, keputusan-keputusannya cenderung melakukan yang namanya karakter assassination, membunuh karakter orang lain. Lalu Yesaya berkata, Tuhan sendiri yang akan beri tanda. Dan inilah tandanya. Perhatikan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi saudara-saudaraku, rupanya kata Immanuel, kata Allah menyertai kita, itu bukan ide manusia. Bukan konsep teologis seorang teolog. Bukan sebuah konsep psikologis untuk menghibur orang-orang yang sedang terpuruk. Justru ini sebuah pernyataan Allah. Pernyataan Allah di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami keterpurukan. Bangsa yang mengalami penindasan. Bangsa yang sedang mengalami kekacauan hidup. Di tengah-tengah keadaan semacam itulah ada pengharapan yang baru. Apa pengharapannya? Allah menyertai engkau. Immanuel. Apa tandanya? Pada seorang wanita muda, bahasa aslinya itu seorang gadis. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Rupanya pengharapan dari mana-mana itu, orang Jakarta bilang mentok. Nyaris sudah nggak ada jalan keluar. Orang mengalami keterpurukan, mengalami penjajahan, tidak bebas menikmati hidup. Tetapi ada tanda, seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan yang bergelora, gelap gulita, nyaris nggak ada harapan. Tiba-tiba mereka bisa melihat sebuah lampu yang berkedap-kedip. Ternyata itulah mercusuar yang memberi tanda buat kapten kapal bahwa ada pengharapan, ada tanda kehidupan. Sudah 2 tahun, saudara-saudaraku, bersama bangsa kita menghadapi pandemi COVID-19. Kegalauan terjadi di mana-mana. Kita harus jujur, banyak pria, banyak wanita, banyak anak-anak, kita semua, mau pendeta, pertua, diaken, para pemimpin bangsa, kita semua berjuang dan berupaya untuk memelihara keselamatan kita, memelihara kehidupan keluarga kita. Kebutuhan-kebutuhan meningkat tapi pendapatannya berkurang. Ada pria yang kena PHK karena kantor tidak punya kemampuan lagi untuk menggaji mereka. Ada wanita-wanita yang kehilangan pekerjaan. Semua berjuang dengan tangannya sendiri. Fasilitas-fasilitas mewah tertutup. Itu kan semua bentuk kegalauan dan kecemasan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan semata-mata oleh karena COVID melandai. Bukan semata-mata karena pandemi sudah mulai melandai. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah memberi kita kekuatan ekstra untuk melewati masa-masa yang sulit dan hebat itu. Amin. Itulah Immanuel. Itulah Allah menyertai kita. Keadaan-keadaan yang begitu rumit, nyaris nggak ada jalan keluar. Tapi dengar saya beritahu, Immanuel yang dinubuatkan Yesaya 7 juga berlaku hari ini. Di tempat ini, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat bangsa kita. Mengapa? Immanuel bukan sebuah konsep, tapi Immanuel adalah seseorang dan orang itu bernama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Wow. Itulah sebenarnya menjadi kekuatan pengharapan yang membatalkan semua kegalauan, yang membatalkan semua keraguan-raguan, dan memberi cahaya yang baru buat orang-orang yang percaya. Karena itu saya ingin ingatkan, Allah menyertai kita, jangan sekedar diucapkan sebagai sebuah slogan Kristen. Jangan sekedar digunakan sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi dengar saya beritahu, Allah menyertai kita, Immanuel, harganya amat mahal. Harganya, kepalanya diletakkan di atas palungan, di tempat yang hina, dibaringkan, dibungkus dengan lampin. Itu hanya untuk mereka yang dianggap tidak pantas dan tidak layak di dalam tempat makan hewan. Disitulah Immanuel menaruh kepalanya. Dan karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, para penatua, pertua, diaken, para pelayan, ingat, Immanuel itu harganya lampin, harganya palungan, bahkan harganya darah bayi-bayi tertumpah di Yerusalem. Karena Herodes ingin memusnahkan semua anak
usia di bawah 2 tahun hanya untuk memusnahkan seorang Yesus. Banyak anak harus menjadi korbannya. Harga Immanuel dari desa ke desa, dari kota ke kota, naik turun gunung lembah, di laut, di pantai, di bukit. Dia terus mengajarkan kebenaran-kebenaran ilahi. Supaya kita tidak hanya sekedar hidup karena peristiwa-peristiwa alam, tapi kita hidup karena Immanuel itu. Dan bahkan Immanuel itu, dia harus tergantung di antara langit dan bumi. Darahnya tertumpah. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, engkau sudah dibayar lunas, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal. Karena itu jangan main-main dengan Immanuel itu. Terlalu mahal. Tidak dapat dibayar dengan apapun. Bahkan seisi dunia ini tidak sanggup melunasi darah Kristus. Itulah artinya Immanuel. Dia sebuah pernyataan, tapi juga seorang pribadi. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada di akhir tahun 2021. Beberapa saat lagi kita akan mengakhiri 2021. Masuk 2022. Belum ada kepastian yang nyata dari para yang berwenang tentang kesehatan. Bahwa COVID akan 100% hilang. Belum ada. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah. Allah menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bilang amin. Dan itu yang mesti menjadi kekuatan kita. Menjadi sukacita kita anak-anak Tuhan. Kita tidak punya kesempatan untuk menghina orang lain. Dan bayangkan anak itu lahir dari kandungan seorang perempuan muda. Seolah-olah Tuhan sedang meminjam kandungan wanita untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Karena itu pesan saya buat para pria, pesan buat para bapak-bapak, jangan sembarangan dengan wanita. Karena kandungan wanita adalah logistik Tuhan untuk menyelamatkan setiap generasi di zamannya. Anda tidak mungkin lagi melahirkan seorang Yesus karena Yesusnya cuma satu. Tetapi Anda melahirkan anak-anak ilahi yang pada zaman mereka, di generasi mereka, mereka akan menyelamatkan setiap generasi melalui hidup mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka, karena mereka percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalau ini yang kita praktekkan, wow, betapa dahsyatnya janji itu. Tidak pernah berubah. Sekali lagi janji Tuhan tidak berubah. Dan penggenapannya sudah terjadi 2021 tahun yang lalu. Dan akan terus terjadi sampai Dia datang kembali sebagai Raja yang adil. Yang memisahkan kambing dan domba, yang membawa anak-anaknya untuk naik di awan-awan permai, untuk menikmati kemuliaan dengan Bapa di sorga. Karena itu biasakan dalam hidup kita di rumah, biasakan di perjalanan, biasakan di keluarga, biasakan di gereja. Apapun keadaan kita, Allah menyertai kita tidak berdasarkan jabatan. Allah menyertai kita tidak berdasarkan pangkat dan golongan. Allah menyertai kita tidak berdasarkan harta kekayaan. Oh, ini dia pakai mobil Fortuner, dia pakai Alphard, maka dia yang paling diberkati Tuhan. Yang ini cuma pakai sepeda motor butut, oh dia cuma naik bis, dia naik kereta api, jadi Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tuhan menyertai orang di setiap jalan hidupnya, di setiap musim-musim kehidupan kita. Apapun keadaan kita, janji Tuhan, penggenapan Tuhan. Siapakah Immanuel? Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dan Dia akan menolong kita, menopang kita dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Dan karena itu menjadi penting buat gereja untuk kita tidak saling menyingkirkan. Kita tidak saling menghina.
Kita tidak saling mengabaikan, kita tidak saling menolak, tidak bisa menghakimi orang lain. Seorang hamba Tuhan namanya Charles Stanley, dia bilang kebutuhan jiwa manusia yang paling mendasar itu ada 3. Yang pertama, sense of belonging, rasa dicintai, rasa dimiliki. Yang kedua, sense of worthiness, rasa dihargai, rasa berharga. Dan yang ketiga, sense of competence, rasa dilayakan atau dimampukan. Itu kebutuhan hidup manusia, kebutuhan jiwa yang kita butuhkan. Dan itu yang dibutuhkan oleh umat Israel di tengah-tengah penderitaan dan perjuangan mereka. Maka Allah menjawab dengan satu kata yang dahsyat, Immanuel. Bukan sekedar janji, bukan sekedar sebuah pernyataan, bukan sekedar sebuah ucapan, tapi seseorang. Dan apa tandanya? Wanita muda itu akan melahirkan seorang laki-laki. Yesus Kristus adalah tanda yang nyata dan yang hidup dan memberi kita kelimpahan. Seorang tokoh gereja, bapak gereja namanya Agustinus. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama itu. Nama itu cukup populer di kalangan kekristenan. Dia berdebat dengan seseorang yang tidak percaya Yesus. Tapi teman dia itu percaya kepada patung-patung buatan manusia. Lalu dia tantang bapak gereja, Bapak Agustinus. Dia bilang begini, kamu lihat Tuhanku yang aku sembah nyata di depan matamu. Dia tunjukkan semua patung-patung buatan tangan manusia. Lalu dia tantang Bapak Agustinus, mana Tuhan yang kau sembah? Aku pingin lihat. Saudara tahu jawabannya Bapak Gereja Agustinus? Kamu tidak mungkin melihat dia, tetapi dia lihat kamu. Dan temannya itu sujud menyembah. Engkau tidak bisa lihat dia, tapi dia lihat engkau. Itulah Sang Immanuel. Pakai istilah ini. Tidak sekedar nama, ucapan, konsep, tapi seorang pribadi yang lahir di Bethlehem dan mati di Golgota dan naik ke sorga menyediakan tempat yang indah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan berkati saudara-saudara, bujur melala, menjua-jua kita kerina. Amin.